Benci terhadap ibu kandungnya sendiri dan menganggap ibunya adalah pembawa sial. Seorang partisipan yang mempunyai batu merah delima yang memakan korban jiwa. Saya memilih angka kelahiran nomor 7. Bowo, kelahiran tanggal 7, pernah mati suri dan pernah menemukan batu merah delima yang diyakini sebagai jimat. Ayah dan kakaknya dibunuh oleh sosok yang mendiami batu merah delima. Dirinya juga memiliki jimat berupa keris. Apakah karma baik akan datang atau karma buruk yang tidak akan pergi dari hidupnya? Saya menggambarkan sebuah sosok ya, kerbau. Dan kepala tanduknya tuh panjang sekali. Dan saya ngelihat di sini kok juga ada banyak benda-benda gaib yang tertanam di tubuh kamu. Tetapi saya melihat lebih dalam dari aura saya bahwa kamu sebenarnya ini ada sangkut bautnya dengan benda magis dan kodam yang ada di benda-benda tersebut. Jadi bisa memakan korban. Ular! Hus! Bahaya nih, keboku bisa digigit. Bo, tenang, Bo. Di mana aku ini? Bowo, kemarilah. Kamu siapa? Aku adalah Putri Merah Delima. Dan aku mencintaimu, Bowo. Putri Merah Delima mencintaiku? Kamu adalah pria idamanku. Dan aku ingin bisa ikut bersamamu. Kamu ini manusia atau apa? Itu tidak penting. Dan sebagai rasa cintaku kepadamu, aku ingin memberikan sesuatu kepadamu. Sesuatu? Ini. Ambillah. Bagus. Ini untukku. Itu adalah batu merah delima. Silahkan kamu pakai di jarimu. Putri, batu itu tidak boleh sembarangan diberikan kepada manusia. Karena bisa berakibat fatal. Dan akan menjadi malapetaka bagi kita. Diam kamu. Aku mencintai Bowo. Dan aku ingin ikut bersamanya. Putri! Putri, kenapa nih Putri? Putri! Lalu saya bermimpi ketemu seorang putri yang cantik. Dan dari pertemuan itu saya dapatlah batu berbentuk merah delima itu. Tahun 91 ketika saya SMA kelas 1. Putri! Ternyata tadi hanya mimpi. Hah? Keboku digigit ular. Bahaya racunnya bisa membuat dia mati. Kamu tempelkan batu merah delima itu ke luka bekas gigit ular. Suara dari mana itu?
cincin batu merah delima. Bo, tenang ya, Bo. Aku mau sembuhin kamu, Bo. Apa berhasil ya? Batu merah delima ini benar-benar manjur. Keboku langsung sehat bugar. Ini bukan mimpi. Ini benar-benar nyata. Hah? Kamu tidak bermimpi, Bowo. Aku memang nyata. Sekarang, sebaiknya kamu pulang. Karena ada yang menantimu di jalan sana. Apa? Nanti juga kamu akan tahu. Tiba-tiba ada orang sakit. Saya secara refleks dapat bisikan. Lah gua anu wong lara ditambani dah kayak gue. Itu ada orang sakit, sembuhin. Saya akhirnya mencelupkan batu itu ke dalam air, lalu saya kasih, orang tersebut sembuh. Dek, kamu masih kuat kan, Dek? Dek. 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 Ayo, Dek bangun, Dek. Dek, Di sana ada orang yang bisa sakit. tolong. Kamu tolong dan sembuhkan dia. Tolong. Kenapa itu? Mas, tolong adik saya, Mas. Kenapa adiknya? Adik saya punya penyakit radang paru-paru. Kamu gak usah bingung, Bowo. Celupkan batu merah delima itu ke dalam air. Mas, bawa air nggak? Ada, Mas, ada. Sebentar, Mas. Sekarang, kamu usapkan ke matamu. Kamu? Sekarang kamu dapat melihatku. Tapi, aku juga bisa membuat kamu tidak melihatku. Sekarang, berikan minuman itu kepadanya. Mas, ini diminumkan ke adiknya. Semoga sembuh. Mas, aku sudah pulih, Mas. Seriusan? Deh, Mas ini yang udah nolongin Ade. Makasih Mas, saya belum pernah merasa saat ini sebelumnya. Makasih banyak ya, Mas. Oh iya, Mas. Kalau boleh tahu, Mas siapa ya namanya? Nama saya Bowo. Ini tanda terima kasih saya ya, Mas. Nggak perlu, Mas, nggak perlu. Saya ikhlas menolongnya. Beneran, Mas? Alhamdulillah ya Allah. Makasih, Mas. Mas, Kenapa ya? saya juga punya ayah di rumah yang lagi sakit. Barangkali Mas bisa ngobatin. Oh, boleh. Saya udah usaha, Bu. Saya udah ngelamar kemana-mana, tapi saya belum dapet. Iya Pak, kalau Bapak nggak kerja, kita mau makan apa? Bagaimana? Ntar Bapak cari lagi dah. Ibu tunggu bayar itu, bayar ini. Ya sabar aja. Loh, kok jadi merah? Bapak lihat, dapat dari mana kamu sini? Aku dapat dari seorang putri dalam hutan. Permisi, Mas Bowo. Permisi. Kamu siapa? Mau ngapain kesini? Saya ingin bertemu Mas Bowo, Pak. Saya antar bapak saya berobat. Di sini bukan tempat pengobatan. Tapi yang saya tahu, anak bapak sakti dan bisa menyembuhkan orang sakit, Pak. Apa kamu? Kenapa, Bu? Ingat, kamu nggak perlu takut dengan penyakit itu. Aku akan obati penyakitnya.
Mas, sebentar ya, sebentar, tunggu. Mau ngapain dia, Bu? Ini tolong dikasih bapaknya. Aku akan mengambil umur orang ini. 1 bulan nyawa. Ayah, kenapa? Mas Bowo, tolong Mas Bowo, ayah saya Mas Bowo. Ayah, Bo, ayah kenapa? kamu kasih apa ini? Aku juga nggak tahu, Pak. Ayah, nih, aduh, ayah. Ayo bangun. Mas Bowo. Ayah. Mas Bowo, terima kasih banyak Mas Bowo. Ayah saya sudah sehat sekarang. Mas Bowo, iya ada sedikit Mas Bowo. Nggak usah, Mas, nggak usah. Tapi Pengobatan ini gratis, Mas. Saya senang bantu orang. Terima kasih, Mas. Oh iya. Saya nggak Terima bisa kasih, Pak. kalau diberikan secara paksa. Iya, tapi saya yang terima kasih banyak Pak. Sekarang ayah saya sudah sembuh. Nanti saya akan kasih tahu ke orang yang lain kalau Mas Bowo bisa nyembuhin orang sakit. Iya, bener, Mas. Kasih tahu yang lain ya. Iya Pak. Kami permisi ya Pak ya. Bapak nggak boleh gitu dong. Ini kan cuman pengobatan sederhana doang. Kenapa diduitin segala? Alah, kamu tahu apa? Bu, masuk, Bu. Akhirnya berita kemana-mana, jadilah saya penyembuh. Tanpa mahar, tanpa biaya karena saya belum butuh uang. Astagfirullah. Bu, kenapa kamu? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Hah? Kenapa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu. Ya, sabar. Antri ya. Antri. Diminum ya, Bu, sampai habis di rumah. Makasih banyak ya, Mas. Ya, sama-sama. Mas Bowo, saya Mas Ya. Bowo. Diminum ya, Bu, Ya, sampai habis. Mas Bowo saya dulu. Ya, nih. Ini sampai habis. Biar dibantuin Pak ngumpulin uangnya. Kalian kemana aja sih ya? Oh, duit tak datang. Ya udah. Ayo, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Makasih Mas Bowo. Dengan seperti ini, aku akan terus panjang umur. Lama-lama sekolah saya terganggu karena saya sering pingsan sampai saya disebut si Raja Pingsan. Saya jadi stres. Akhirnya saya kasih sama bapak saya. Bentar. Bo, bangun, Bo. Bangun. Waalaikumsalam. Waduh, ramai sekali yang berobat di sini, Pak. Iya, Pak Ustadz. Begini, Pak Ustadz. Kami hanya ingin menolong agar orang-orang sembuh dari sakitnya. Maksud Bapak baik, tapi sebaiknya jangan sampai mereka berpikir kalau Bowo itu bisa menyembuhkan mereka. Memangnya kenapa? Karena percaya kesembuhan dari manusia itu bisa disebabkan musik, Pak. Iya, ya. Saya ngerti, Pak Ustadz. Saya ngerti. Ingat, Pak, kesembuhan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, kalau mau ceramah, jangan di sini, sana di musola, ya nggak? Pak Ustadz, sebaiknya Pak Ustadz pulang. Demi keselamatan Pak Ustadz sendiri. Saya permisi. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Dasar manusia bodoh. Bisa-bisanya kalian percaya sembuh karena hanya dengan jimat. Kalian semua hanya mendapatkan kesembuhan yang semu. Mas Bowo, sama minta tolong kok. Siapa itu?
Ada apa ya? Kok malam-malam panik begini? Anu Pak, anak saya diare. Dari tadi pagi nggak berhenti-berhenti ke kamar mandi. Sampai badannya lemes. Saya meminta air, obat sama Pak Bowo. Bo lagi istirahat, tapi batunya ada sama saya. Sebentar ya, saya ambilkan air obatnya. Makasih Pak. Pakai ini aja Bu ya. Ya, ini kamu minumkan ke anak kamu ya. Makasih Pak. Pak, Bu, kok bapak sih yang masukin itu? Emangnya nggak apa-apa? Marahin istrimu. Ia tidak percaya padamu. Bu, emang bohong aja Bu yang bisa pakai batu merah 5 ini? Saya juga bisa Bu. Udah Ibu tidur aja sana. Aku tuh baru mau ngajak bapak tidur. Alah, nggak usah. Duluan aja tidur. Kalau kamu udah nggak mau nurut mah, aku udah nggak mau lagi tidur di kamar sama kamu. Kok bapak jadi pemarah gini sih Pak? Alah udah, sana. Dengan harapan supaya saya terbebas dari urusan si merah delima itu. Bapak saya rupanya sama. Bisa juga menyembuhkan orang. Banyak. Silakan Mas, airnya. Aku sengaja menanti dengan membawa air yang sudah kuberi racun. Akan aku tuang nanti ke air minum orang-orang ini, biar semua orang berobat di sini tambah sakit. Silakan diminum. Tumben datang sini minta air obat. Iya Pak, saya juga merasa sudah capek. Saya ingin mencoba air yang dicelupkan dengan batu merah delima itu. Kita sesama manusia kan harus saling membantu. Mari sini ada Pak. Aku mau tahu sejauh mana kemampuan batu itu melawan racun dahsyat. Pak Indra, mohon maaf sebelumnya. Apa Pak Indra datang kemari dengan membawa air putih tawar? Oh iya tentu. Tapi barusan saya celupkan batu ini, air ini menjadi hitam. Itu artinya air ini ada racunnya. Tapi sekarang sudah dinetralkan dengan batu merah delima. Wah, Pak Indra bawa air yang sudah diracuni. Jangan-jangan Pak Indra ingin melakukan praktek pengobatan Bapak. Iya kan? Dia mau meracuni nih. Tidak. Bohong! Justru praktek Pak Bowo ini yang akan merugikan kalian semua, saudara-saudara. Bohong! Saya yakin batu yang dimiliki Pak Bowo itu punya kekuatan gaib. Bisa menyembuhkan orang sakit. Ya benar. Jangan-jangan tunggu loh. Jangan-jangan Pak Indra ingin menghancurkan prakteknya Pak Bowo karena merasa tersaingi. Ya, betul kan? Kalian salah. Kalian salah. Kenapa kamu tidak bantu bapakmu? Cukup. Aku sudah tidak ingin lagi berurusan dengan semua ini. Terus, kamu juga tidak ingin lagi berurusan denganku. Kalau itu bisa terjadi, maka aku akan sangat senang. Sampai kapanpun, kamu tidak bisa lepas dariku. Pak, sini Ibu bantuin ya. Iya Bu. Banyak kan Bu? Aku akan buat sesuatu yang akan terus kamu ingat, Bowo. Ibu! Apa yang sudah kamu lakukan? Aduh! Pak, masukin batu delima itu ke dalam air, Pak. Biar Ibu minum.
Pak, masukin cincin itu ke dalam mangkok, Pak. Terus sampai ke buka Ibu. Sudah aku bilang, kamu jangan mencoba untuk meninggalkanku. Pak, lebih baik sekarang kita bawa Ibu ke rumah sakit. Iya. Ayo kalian cepat sembuhkan Ibu. Kalian masih mau ke tempat si Bowo? Lah, kenapa emang Pak? Asal kalian tahu aja, mereka itu bersandiwara. Buktinya aja, ibunya Bowo sakit. Batu merah D5 itu nggak bisa ngobatin. Kalian pikir deh, ibunya aja sakit nggak bisa diobatin, apalagi orang lain. Bener juga tuh. Hah? Iya Bapak. Kemarin tuh saya ngeliat sendiri ya. Ada pasien yang berobat ke sana, terus dia tuh sembuh, tapi keluarganya meninggal. Nah, Bapak-bapak. Dokter, istri saya sakit apa? Kita harus nunggu hasil labnya, Pak. Sebaiknya kita ngomong dulu, Pak. Ada yang mau saya bicarakan ke Bapak. Iya, baik dok. Bu, sadar Bu. Bu, sadar Bu. Bu, di sini Bu. Jangan sakiti ibuku. Pergi kamu, pergi. Bowo, kalau kamu masih berniat untuk membuangku, aku akan habisi keluargamu. Putri, aku mohon Putri, jangan sakiti ibuku. Sakiti saja aku Putri, sakiti aku. Jawab, kalau kamu masih ingin aku kembali denganmu. Tidak, aku tidak akan lagi mengikuti semua omonganmu. Baik. Lihat. Tidak, Ibu. Dokter, ibu saya dokter. Dokter. Oh, Ibu mah. Gimana dok? Innalillahi wa inna ilaihi. Ibu. Ini akibatnya. Udah, Wo. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Aku akan membuangmu. Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti keluargaku lagi. Coba saja kalau berani. Apa yang telah terjadi pada ibumu itu adalah gambaran buatmu. Waktunya dapat duit lagi. Loh, pada kemana nih pasien? Kok sepi? Mas. Iya, pada apa, Pak? Kemarin kan banyak yang nginep. Sekarang pada kemana semua orang? Kabur, Pak. Kabur, maksudnya apa? Iya, mereka pada takut untuk berobat di sini lagi. Karena semenjak mereka berobat di sini, keluarga mereka meninggal. Ini sih, Pak. Bo, ini gara-gara kamu tau nggak semua ini? Ini semua gara-gara batu cincin merah D5 itu, Pak. Hidup kita jadi hancur. Ini Pak, cincinnya Pak. Bo, Cincin jangan. ini bawa malah petaka, Pak. Jangan, Bo. Aku bakalan buang. Oh, jangan, Bo. Jangan, Bo. Aku akan membuangmu. Kenapa cincin ini bisa ada di jariku lagi? Kenapa kamu tidak pernah bisa dibuang, ah? Kenapa kamu muncul terus, ah? Aku sudah peringatkan kepada kamu. Kamu tidak akan bisa melepas cincin itu dari dirimu. Tidak, aku akan membuang cincin ini. Aduh, gue nggak tahu lagi gimana cara ngebuang cincin ini lagi, Pak. Ya, oh gitu kita jual aja cincin ini ke orang yang tempo hari datang nawar itu ya. Jangan, Pak. Putri yang memberi cincin ini mengancam bakalan ngebunuh keluarga kita kalau... Itu cuma sekedar ancaman, udah. Tapi, Pak, ibu meninggal gara-gara putri itu. Bapak yang tanganin ini ya. Kamu tenang aja, ya. Ya. Mau apa lagi kamu kemari? Hah? Maaf Pak, maksud kedatangan saya kemari mau beli cincin batu merah D5 yang dimiliki Bowo. Kebetulan sekali. Pak, Bapak terlambat. Cincin itu sudah ada yang menawar. 20 juta. Saya akan bayar 50 juta.
50 juta. Wo, 50 juta, Wo. Kalau begitu, cincin saya jual ke Bapak. Deal ya Pak ya? Saya akan bawa uang yang akan saya berikan kepada Bapak. Baik. Ingat Pak, jangan ditawarin sama siapapun. Pasti, Pak. Saya tunggu, Pak. Baik ya Pak ya? Ya. Wo, gimana? 50 juta, Wo. Nggak tahu, Pak. Mau bingung. Lalu bapak saya kena rayuan orang. Karena si merah delima katanya bisa dijual mahal. Singkat kata, datanglah orang-orang pada mau memahar. Si batu itu marah. Bawa! Kalau kamu tidak bisa mencegah bapakmu untuk menjual aku, maka selesai riwayat bapak. Di mana ini? Bowo! Aku sangat kecewa padamu. Apa salahku? Aku sudah beritahu kepadamu, tapi kamu tidak mendengarnya. Aku tahu, bapakmu ingin menjual batu merah delima. Aku tidak ada niat untuk menjual cincin itu. Maka dari itu, kalau kamu masih mau melihat bapakmu hidup, kamu harus merebutnya kembali. Karena cincin itu bukan barang untuk diperjualbelikan. Baik, Putri. Aku akan mencoba untuk meminta kembali cincin itu. Harus. Kamu harus merebutnya kembali. Kalau tidak, bapakmu akan mati. Batu merah delima ini memang mistis. Gak salah kalau bisa menyembuhkan orang-orang. Batu ini harus disakrakan agar kekuatannya menjadi lebih besar. Bo sudah mempercayakannya kepadaku. Aku tidak akan menyanyiakan. Aku akan memandikan dengan kembang 7 rupa dan membasuhnya dengan darah ayam cemani. Ternyata kamu orang yang sangat serakah. Tapi dari itu semua, aku mendapatkan umur yang sangat banyak. Suatu malam si gaib itu datang. Bowo, bapakmu besok mati. Kamu harus pulang. Betul. Panas! Jariku panas! Tolong! Jangan! Bapak kenapa? Bapak! Jangan! Kenapa, Wo? Ini, Bapak teriak-teriak. Tapi sekarang berhenti. Pak. Pak, kunci. Udah, kita dobrak aja sekarang. Bapak! Bapaknya Bowo itu meninggal dan tumbal gara-gara itu batu merah delima. Oh, berarti cincin itu sakti. Pasti ada penunggunya. Nah, tuh. Sadar kan Bapak-bapak? Kalau batu cincin itu ada penunggunya? Nah, katanya Bapak yang mau beli itu 50 juta kemarin. Jadi? Iya, memang kemarin saya sempet aja mau beli itu batu. Tapi kalau batu itu ada tumbalnya, ya nggak jadi lah saya beli. Serem dong. Bahaya begitu. Indra, mulut kamu nih pelintan banget ya. Kemarin mau beli batu cincin merah delima, sekarang bilang enggak. Emangnya kenapa? Terserah saya, mau jadi apa enggak. Saya bersyukur nggak jadi tumbal batu itu. Kamu mau beli cincin itu karena bisa ngobatin orang kan? Kamu mau orang-orang pada datang ke tempat pengobatan kamu lagi yang sekarang sepi. Kalau batu delima itu bikin yang punya mati, kayak bapak kamu, ya saya nggak jadi beli lah.
Saya minta tolong, Mbah. Saya juga ingin batu merah delima seperti milik Bowo, adik saya, Mbah. Batu itu bukan batu sembarangan. Kalau kamu memiliki batu itu, apa kamu berani menanggung resikonya? Nyawamulah taruhannya. Enggak, Mbah, enggak. Saya juga nggak mau kalau nantinya saya mati gara-gara dijadikan tumbal batu merah delima itu, Mbah. Makanya saya minta pertolongan, Mbah. Bantu saya, Mbah. Baiklah, saya akan membantu kamu. Tapi ingat, saudaramu yang lain pun menginginkan batu itu. Kak, jangan jual batu ini, Kak. Kasih ke Bowo sini. Aku mau jual batu ini. Kakak nggak inget waktu Bapak mau jual batu ini. Bapak meninggal, Pak. Aku akan tetap mau menjual batu ini. Aku akan mendapat banyak uang. Tapi kalau batu itu dijual, sosok penunggu batu itu bakalan sangat marah, Kak. Alah, aku nggak percaya dengan semua itu. Aku yakin dengan menjual batu cincin merah delima ini, aku akan menjadi kaya raya, Bowo, kaya raya. Bahaya, Kak, bahaya. Siapa kamu? Pergi! Pergi! Beraninya kamu ingin menjual batu merah delima itu. Pergi! Pergi! Aku penghuni batu merah delima itu. Dan yang pergi bukan aku, tapi kamu. Putri, tolong Putri. Jangan celakai kakak saya, Putri. Aku mohon. Ini hukuman buat kakakmu yang tidak menghargai aku. Joko kenapa, Wo? Hah? Karena batu merah delima ini, hah? Jangan, Kak. Jangan, Kak. Balikin batunya ke Bowo, Kak. Berisik kamu. Aku bakal jual batu ini sekarang juga dan nggak ada yang bisa ngalangin aku. Termasuk kamu, Jo. Setelah bapak saya meninggal, batu itu jadi rebutan keluarga saya. Termasuk kakak saya yang laki-laki. Mas, jangan jual batu ini, Mas. Jangan jual. Memangnya punya kuasa apa sih Bowo melarang aku menjual cincin sakti ini? Kembalikan batu merah delima ini ke bawah, Mas. Aku punya firasat dulu. Aku takut kamu kenapa-kenapa, Mas. Aku takut kamu kena sial. Orang-orang yang sial itu orang-orang yang nggak bisa melakukan cincin merah delima ini. Tapi aku sudah bisa bantu sama untuk melindungiku. Ini, aku ini hanya Bowo yang memakai batu merah delima. Karena itu adalah rumahku. Kalau kamu tidak mengembalikannya, aku akan celakai kamu. Jangan kamu dari sini. Iya. Tunggu penjelasanku nanti. 3 bulan kemudian, saya didatangi dia dan mengatakan, besok kakakmu. Saya pun pulang. Saya pulang. Sama saya tidak bisa berkomunikasi, saya hanya lewat. Selisih di jalan, kira-kira jam 5 sore, dia mau ngojek. Saya sampai di rumah dia, saya lagi ngobrol sama istrinya, kakak saya juga kecelakaan mati. Jangan dijual, Bang. Aku mohon, Bang, jangan dijual, Bang. Aku mohon jangan dijual. Kamu berisik. Nah, mungkin Bapak belum tahu dulu cara jualnya, tapi sekarang aku tahu. Dengerin aku dulu, Bang. Bahaya, Bang. Walaupun Abang itu minta bantuan dukun, aku tidak akan mengizinkannya, Bang. Aku tidak mau ada jatuh korban lagi. Aku tidak akan takut demi mendapatkan uang. Kalau kamu. Oh, pengarannya Kak Beni. Kak Beni! Kak Beni! Kak Beni! Mas O, mana Mas Beni? Sana. Aku harus memakai cara lain untuk menghabisinya. Aku nggak takut dan sama kamu ya. Mas
Kenapa batu merah di lima itu selalu merenggut keluargaku? Kenapa? Aku sudah coba untuk menghentikan. Diam kamu! Pergi kamu dari sini! Sebenarnya apa yang kau mau? Apa? Bowo, aku ingin kamu memakai cincin merah delima itu. Dan tidak ada yang boleh memakai cincin. Lebih baik kamu pergi dari kehidupanku. Pergi! Jangan harap kau bisa mengusirku. Sampai kapanpun, aku akan tetap mengikutimu. Kamu mulai susah. Ayo, lepaskan. Jangan pernah kau mencoba untuk mengusirku. Atau nyawamu sendiri yang akan hilang. Dia mencintai saya. Iya. Sangat mencintai saya. Siapa barusan yang memelukku? Jangan-jangan. Kamu tidak perlu takut. Tadi aku yang melukmu. Kenapa? Apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin kamu menikah dengan aku. Gak mungkin. Gak mungkin. Kita berbeda alam. Itu bukan masalah. Sebelum kamu, aku sudah menikah dengan banyak laki-laki. Dan aku dapat mengabulkan semua permintaannya. Lebih baik aku hidup miskin daripada harus menikah denganmu. Baiklah, kalau itu maumu, aku bisa membuat kamu menjadi orang yang paling wanita di dunia. Sejak kejadian itu, saya tidak pernah lagi memakai cincin itu. Dan pernah ada yang menawar cincin itu dengan harga 1 miliar, tapi saya tidak melepaskannya. Yang lebih mengejutkan lagi, Putri Merah Delima itu ternyata menyukai saya dan ingin menikahi saya. Tapi saya tidak mau. Dan sejak kejadian itu, saya sangat sulit untuk mendapatkan jodoh. Jadi minggu depan kamu jadi ngelamar aku dong, Mas? Jadi dong. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Pokoknya nanti kita bakalan menjadi dua sepasang suami istri yang berbahagia, punya banyak anak. Nanti anaknya bisa 11 ya. Aku nggak mau! Kamu setan! Pastri! 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 Kamu sendiri, Bowo, yang meminta menjadi orang yang paling menderita. Saya tahu ancaman Putri Merah Delima itu tidak main-main. Karena itu saya tidak berhubungan lagi dengan wanita lain. Saya takut wanita yang berhubungan dengan saya akan meninggal seperti Lastri. Makanya saya fokus untuk bekerja. Wak, tolong ambilin air, Wak. Oke, ya. Ular! 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 Apa-apaan ini? Tadi saya melihat ular, Pak. Ular? Mana ular? Mana? Nggak ada ular di sini. Hah? Jangan-jangan kamu cuma cari alasan aja ya? Dasar bodoh! Siapa yang cari alasan? Hah? Jangan muntah-muntah mandor, saya akan sama anak buah. Kalian bilang bodoh. Wah, wah, wah! Wah, kenapa? Wah, 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 wah! Saya pecat kamu! Pak, saya mohon, Pak. Jangan pecat saya, Pak. Saya mohon, Pak. Kalian! Cepat, usir dia dari sini! Kita
Bagaimana? Kamu masih mau menderita? Atau mau menikah denganku? Dengar ya, sampai kapanpun aku tidak akan terima kau menjadi istriku. Cincin itu akan bisa dilepas kalau kamu mati. Akan aku buktikan kalau aku tetap bisa sukses walaupun jalanku dihalangi olehmu. Banyak sekali pengalaman kamu kerja. Sudah lebih dari 10 tempat kerja dalam 1 tahun. Rata-rata dalam 1 bulan kerja kamu keluar. Kenapa? Jadi begini Bu, di tempat kerja saya yang lama saya kurang nyaman. Daripada saya kerja tapi terpaksa, mendingan saya keluar. Oke, berarti kalau kamu nggak cocok kerja di sini, kamu juga milih keluar. Bukan begitu Bu. Saya kalau kerja di sini saya janji saya bakalan menyelesaikan kontrak kerja saya. Lagi pula kerjaan saya yang lama itu kerjaan kasar. Tapi di sini kamu ngelamar jadi OB. Itu kerjaannya kasar juga loh. Tidak apa-apa Bu, yang penting saya bisa bekerja di dalam ruangan. Oke, kalau gitu saya akan buatkan kontrak untuk kamu dalam 1 tahun untuk menjadi OB. 1 tahun jadi OB? Kamu menghina saya? Saya nggak mau kerja di sini jadi OB, saya mau jadi manajer. Panggilin bos kamu. Apa-apaan kamu? Security! Iya Bu, ada apa? Dia orang aneh. Bawa dia keluar. Siap Bu. Ayo keluar. Ayo bawa Pak. Ayo keluar. Ayo keluar. Saya mohon Pak, beri saya kesempatan Pak. Salah aja. Sana. Pak, saya mau ngapain? Jangan macam-macam kamu. Ini semua gara-gara kamu. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Menyerahlah. Aku akan membuatmu bahagia. Puas kamu menatapku seperti ini? Kamu sudah aku berikan pilihan. Dan kamu memilih penderitaan, bukan? Aku akan melepaskanmu dari hidupku. Kamu tidak bisa melepaskan cincin itu dari jari. Bapakmu sengaja. Aku biarkan melepas cincin itu dari tangannya. Tapi tidak dengan kamu. Mas, di mana? Jadi digade rumahnya. Jadi Mas. Tunggu sebentar ya. Tunggu. Ngapain Bu ya? Kebakaran ya? Ini Mas, sudah saya lihat. Saya lihat dulu ya. Ular! Tolong! Ular, tolong! Kalau kamu mau mendapatkan uang lagi, aku bisa membantumu, Bowo. Kamu bisa mengobati orang lagi dengan batu merah delima itu. Tetapi kamu harus pindah dari sini agar tidak ada orang yang curiga dengan praktekmu. Kamu tidak perlu takut. Biar aku yang menyelesaikan masalah ini. Saya sembuh. Makasih Mas Bu.
Bapak Ibu, lihat, saya sembuh. Saya sembuh. Saya sembuh. Bapak, ngapain masih berobat di sini? Memangnya kenapa, Pak? Dia dulu pernah buka praktek dekat rumah saya. Pasiennya memang sembuh, tapi anggota keluarganya meninggal. Jadi tumbal. Kalau ngomongnya sembarangan ya, mana buktinya? Bukti? Kamu mau bukti? Baik, saya akan ambil di rumah. Tunggu. Iya, Stop, biar saya jelaskan. Jangan percaya, dia itu cuma iri. Karena di rumahnya dia juga buka tempat praktek pengobatan kayak saya. Bo gak akan bisa buka praktek lagi di sini. Saya akan bilang ke semua orang. Bagaimana dia dulu? Kurang ajar. Untuk saya menghina. Siapa kamu? Aku yang akan membungkam mulut untuk selamanya. Karena kamu adalah ancaman untuk Bowo. Saya akhirnya mencelupkan batu itu ke dalam air, lalu saya kasih, orang tersebut sembuh. Mbak, namanya siapa? Nama saya Marni, Mas. Muka Mbak Marni pucat sekali. Sudah 2 hari ini asma saya kambuh, Mas. Nih, Mbak, minum. Saya merasa sembuh, Mas. Makasih, Mas. Marni, kalau sudah sehat begini cantik sekali. Manis. Tapi aku jadi tidak rela kalau umurnya diambil Putri Merah Delima. Bowo, kamu sengaja ingin melawanku. Kamu suka pada wanita itu. Aku kasihan kalau umurnya diambil olehmu. Dia polos, cantik, dan baik. Kamu hanya milikku. Tidak boleh ada seorang pun yang merebutmu dariku. Aku sudah bosan diperbudak olehmu. Aku berkuasa atasmu, Bowo. Aku akan mengusirmu. Ini saya marah atas musyawarah daripada orang-orang yang dekat dengan saya. Si Merah Delima itu saya larung akhirnya jauh. Sudah dilarung. Barang teripis. Dengan biaya yang tidak sedikit. Karena setiap kali dibuang balik lagi. Akhirnya kita minta tolong kepada kesepuan keraton lah di sana. Dilarung di tengah. Habis itu nggak bagus. Nak Bowo, kamu bisa larungkan batu mustika itu ke laut. Sambil kamu berdoa, minta sama yang kuasa agar kamu hidup tentram. Berhasil. Batu Merah Delimanya tidak kembali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya terima nikah dan kawinnya Marni binti Suherman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kamu telah mengkhianati cintaku, Bowo. Enggak, kamu bukan siapa-siapaku. Pergi. Bagaimana Bawa sendiri, Pak? Jangan-jangan dia gila, Bu. Ibu, Bapak. Marni, kamu gak boleh nikah sama orang gila seperti dia. Saya tidak gila. Jangan bawa pergi Marni. Kalau kamu nggak gila, kenapa kamu bicara sendiri? Ayo sini, Marni. Marni. Semua ini gara-gara kamu. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Kamu telah melawanku. Habisi kau. Gaibnya seorang perempuan ya, saya lihat tuh.
Gini, Pak Bowo, memang terkadang seseorang bisa berhubungan dengan makhluk gaib atau makhluk astral yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi satu hal yang pasti ya Pak Bowo, kalau kekuatan manusia itu lebih dari jin atau makhluk halus lainnya. Saya terima nikah dan kawinnya Dona Isabella binti Suherman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mana saksi sah? Alhamdulillah. Sifat serakah sudah membuat keluarga saya menjadi lupa diri. Mereka tidak mensyukuri dengan apa yang mereka miliki. Mereka mengerahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengejar apa yang mereka ingini. Celakanya, mereka menghalalkan segala cara. Setelah pertemuan dengan putri gaib itu, dia mengajarkanku tentang sesuatu. Bahwa bersekutu dengan makhluk gaib hanya akan membawa malapetaka.